Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudaraku mesti semangat, saudara ya. Ini kebaktian kaum muda di akhir pekan. Tapi walaupun ini akhir pekan, jangan semangatnya berakhir, saudaraku, loyo ya. Tetapi perlu semangat yang berapi-api. Mau, saudaraku? Ya, puji Tuhan. Sore hari ini, ya, saudara mungkin sudah lihat di gadget saudara ya, di profilnya temanya saudaraku? Ya, tentang Abraham atau dulunya namanya Abram saudaraku ya, lalu jadi Abraham. Nah, Abraham ini kalau kita lihat mungkin kita akan langsung ingat apa saudaraku? Dia punya gelar ya, title yang cukup keren saudara ya. Disebut apa? Abraham? Ya, bapaknya orang beriman ya. Itu kayaknya lebih kita kenal saudaraku ya. Padahal dia punya gelar yang lain lagi saudaraku. Dan sebetulnya gelar ini saudaraku ya, ini juga keren banget gitu ya. Tapi jarang dibahas begitu. Kita lihat sama-sama di dalam surat ya, surat Yakobus. Memang sengaja tidak ditampilkan saudaraku. Saya harapkan saudara buka Alkitab gitu saudaraku ya. Yakobus 2 ayatnya yang kita baca 22 aja mulai ya. Sampai ayat yang ke-23 ya. Begini firman Tuhan, Yakobus 2 ayat yang ke-22 sampai 23. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut ya, the friend of God. Wah, keren saudara ya. Terjemahan lain mengatakan God's friend. Ya, saudara boleh pakai mana aja lah, sama itu preposition saudara ya. Balik-balik boleh aja. Istilahnya artinya sama begitu. Sahabatnya Allah. Saudara mungkin pikir, loh, keren apa? Cuman gitu aja saudaraku ya. Kalau kita di sini jadi sahabatnya Angga, sahabatnya Yensin saudaraku ya, sahabatnya Randy FP saudara ya. Atau sahabatnya Bapak Eko Wardoyo saudaraku ya. Ya biasalah, semua ya sahabat begitu saudaraku ya, teman begitu. Tetapi ada sesuatu yang mungkin kita nggak pernah kepikir gitu saudaraku ya. Dengan kita punya yang namanya gelar ini saudaraku, sahabat Allah, itu dahsyat saudaraku ya. Dan kita cuman pikir ya kalau mau ngomong gimana ya sudahlah gitu saudaraku ya. Seolah-olah ya wis lah, biarlah mau Alkitab ngomong seperti gitu ya. Kita ya mungkin kita tidak terlalu ekspresif ngomong seperti itu saudaraku ya. Tapi deep down in our heart, mungkin di dalam lubuk hati kita akan mikir, alah gitu saudaraku ya. Tapi mungkin tidak berani ekspresif saudaraku ya, takut kualat kan gitu saudara ya. Karena Alkitab ngomong begitu, terus kita nggak terlalu mempercayai atau kita tidak memberikan value, nilai yang setinggi itu, kita nggak menyatakan terang-terangan begitu. Tapi mungkin di dalam hati kita ngomong, apa nih sing hebat gitu saudaraku ya. Ya segitu aja lah gitu loh, nggak ada bedanya. Nah, karena hari-hari ini memang kekristenan itu ya ngomongnya gimana saudaraku ya. Sorry to say kalau jadi semakin dan semakin banyak biasnya gini. Makanya begini saudaraku. Dari sekian banyak, kalau mau dibikin bahasanya orang dunia saudaraku ya, kekristenan itu masuk dalam golongannya apa saudaraku? Religion ya, agama kan begitu saudaraku ya.
Kita di KTP kita ya terpaksa memakai istilah itu. Karena ya itulah yang umum agama. Padahal mestinya kekristenan itu bukan agama, saudaraku. Kekristenan itu bukan religion. Kekristenan itu relation. Sudah tahu ya? Itu hubungan. Kekristenan itu relation with the living God. Itu kita perlu ngerti. Jadi ada satu hubungan yang tadinya itu terputus dengan Allah yang hidup. Sekarang itu disambung kembali. Hubungan itu terkoneksi, saudaraku ya. Saudara tahu istilah itu sekarang apa? Connected, saudaraku ya. Kita sekarang maunya apa? Seperti itu. Kita nggak mau kita ini nggak get connected, saudaraku ya. Dimanapun kita ada, get connected, saudaraku. Masuk ke restoran, kalau zaman dulu apa? Mas atau Mbak gitu ya. Menunya mana? Kan gitu, saudaraku ya. Mau namanya masuk ke restoran, saudaraku ya. Tapi sekarang kalau masuk ke restoran tanyanya apa, saudaraku? Wifi ini passwordnya apa, Pak? Gitu, saudaraku ya. Kan gitu, saudaraku ya. Nah, aneh kan? Kita pergi ke kafe, kita pergi ke restoran, tapi tanyanya, ono wifi nih, kan gitu, saudaraku ya. Apa passwordnya? Nah, karena kita kepingin selalu get connected, saudaraku. Terhubung. Nah, kekristenan seperti itu. Kita itu mestinya terhubung dengan Allah yang hidup. Tetapi dalam kenyataannya kan menyedihkan sekali, saudaraku. Kenapa? Karena hari-hari ini saya melihat, kalau kita sekali lagi kembali ke terminologi agama itu tadi, semua agama yang ada di dunia ini, saudaraku ya, kalau dilihat, yang paling comfort, saudaraku ya, ibadahnya ya, paling nyaman ibadahnya, agama apa, saudaraku? Kristen. Saudara lihat, gak ada, saudaraku, tempat ibadah yang begitu nyaman ya, senyaman gedung gereja. Saking nyamannya, saudaraku ya, saking nyamannya. Sekali lagi sorry itu saya maaf bicara, orang Kristen hari-hari ini, saudaraku ya, jadi apa? Orang Surabaya bilang, saya pinjam istilahnya, saudaraku ya, ngelama. Sudah tahu, saudaraku ya? Itu bahasa Indonesianya apa, saudaraku ya? Ngelunjak sudah nggak ada aturannya gitu loh, saudaraku ya. Seperti itu. Oh tentu di sini nggak ada, saudaraku ya. Kalau saudara mungkin bingung, saya paham karena di sini nggak ada, saudaraku ya. Di sini nggak ada. Itu orang Kristen yang di ujung sana, saudaraku, di dalam gua-gua, saudaraku ya, di kutub-kutub sana, saudaraku. Itu kekristenan yang seperti gitu. Maksudnya apa? Datang beribadah, saudaraku, tapi hatinya itu tadi tidak get connected dengan Allah. Connectednya dengan apa? Gadgetnya, saudaraku. Ya, begitu datang langsung apa? 4D. Saudara tahu ya 4D ya? Saya pernah ngomong di sini. Masih ingat, saudaraku? Apa? Datang terus apa? Duduk, saudaraku ya. Ya mesti aja lah Pak, ibadah maksudnya duduk. Oke, masih baik, saudaraku. Setelah duduk terus apa? Diem, saudaraku ya. Diem aja. Padahal pujian, saudaraku. Diem aja. Karena apa? Keluarkan gadgetnya, saudaraku. Ya kan? Terus gini, saudaraku ya. Terus keluarkan gadgetnya. Di sini nggak ada, saudaraku. Makanya saudara agak kaget, saya tahu lah ya, saudaraku ya. Karena di sini nggak ada, saudaraku. Ya maksudnya nggak ada. Ya wis, saya enggak ngomong, saudaraku ya. Keluarkan gadgetnya terus gitu, saudaraku. Terus kemudian kalau sampai capek, saudaraku ya, ditaruh gadgetnya. Pikirnya kan main apa? Ikut puji-pujian atau dengarkan film. Enggak, saudaraku. Tapi apa? Kreseknya dikeluarkan, saudaraku. Ya. Terus apa? Minum, saudaraku ya. Keluarkan air mineralnya. Enggak boleh sebut merek, saudaraku ya. Keluarkan air mineral, ya. Setelah itu gadgetnya dibuka lagi, saudaraku. Sudah hausnya hilang ya. Main lagi gadgetnya, saudaraku. Entah itu game atau sosial media, pokoknya orientasinya kurang lebih itu, saudaraku. Bukan Alkitab yang dibuka. Terus setelah itu capek jari-jarinya, saudaraku ya. Kesel gini. Dengarkan pujian sebentar. Dengarkan, enggak ikut muji Tuhan, dengarkan aja. Atau dengarkan firman gitu. Oh lucu ya, guyu, seneng, saudaraku ya. Iya enak ini, lucu gitu, saudaraku ya. Tapi kalau yang satu ini gak enak, ngomongnya sengak gitu, saudaraku ya. Nah itu apa? Terus capek, dengarkan, saudaraku, bosen, kreseknya dibuka lagi, saudaraku ya. Bukan lagi air mineral tetapi apa? Lemper dikeluarkan, saudaraku. Bukan main, bukan permen kecil, saudaraku, bukan, lemper, saudaraku, dikeluarkan. Dibuka itunya, apa packagingnya, saudaraku, dicaplok, saudaraku. Waduh. Saudara lihat ya, begitu, saudara tadi saya pakai istilah maaf bicara apa? Ngelama itu, saudara tahu ya, bayangin. Itu harusnya ketemu beribadah dengan Allah yang hidup. Tetapi modelnya dari awal itu seperti gitu, saudara. Bayangin.
Kalau kita mengatakan, itu loh, apa itu? Orang nyembah berhala, goblok sekali, patung disembah, pohon disembah, batu disembah. Kita mengatakan apa? Mereka itu kafir, orang nggak ngerti Allah yang hidup. Ini loh, aku loh nyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Gayanya gitu, saudaraku. Tetapi dalam kenyataannya apa, saudaraku? Coba lihat. Mereka itu, saudaraku ya, datang itu lepas alas kaki, dicoplok, saudaraku. Ya, masuknya itu kadang-kadang itu merangkak, saudaraku. Terus kemudian apa? Mereka harus bakar dupa, kusuk sekali, saudaraku. Bakar dupa, nyembah, patung memang yang disembah. Tapi mereka tuh serius, saudaraku. Saudara coba pernah lihat ya, apa pernah saudara ketemu? Mereka lagi enak-enaknya nyembah pakai dupa itu, saudaraku. Atau dengan ritualnya ya, saudaraku, ya membungkukkan badan atau segala macam. Terus sambil keluarkan gadgetnya gitu. Saudara pernah lihat? Gak ada, saudaraku. Padahal yang mereka sembah itu bukan Allah. Tapi mereka itu begitu seriusnya, saudaraku. Tapi coba lihat hari-hari ini, orang Kristen. Sekali lagi maaf bicara, begitu kurang ajarnya, saudaraku. Padahal mereka itu menghadap Allah yang hidup. Tetapi yang yang dihadapi apa? Gadgetnya. Sosial medianya. Saudara, coba perhatikan ini. Ini yang sore hari ini kita akan lihat, saudaraku ya. Betapa ini satu tokoh ini, saudaraku, bisa nangkep itu, saudaraku. Sampai Tuhan itu kasih gelar ini, saudaraku. He's my friend. Bayangin, saudaraku. Itu yang ngomong itu Allah yang Maha Kuasa. Ngomong seperti itu. Kalau, saudaraku ya, sehari-hari ini mungkin jarang lah. Kalau karena apa ya, saudaraku ya, itu yang namanya selfie itu sudah begitu mengglobal. Kalau zaman dulu, saudaraku, saya ke rumah temen, ke rumah family itu kadang-kadang begini, saudaraku, di ruang kerjanya atau di yang agak ekspos ya, saudaraku ya, ruang tamu atau ruang keluarga itu dibesarkan, saudaraku ya, 20R, 40R gitu foto, saudaraku ya, karena zaman dulu kan bukan digital ya, masih pakai film itu, saudara tahu ya. Itu foto dengan RI 1, saudara tahu ya, gitu. Dengan Jawa Timur 1 misalnya gitu. Saudara ngerti Jawa Timur 1 ya? Bapak Gubernur gitu, saudaraku ya. Dengan Bapak Presiden, dengan menteri tertentu begitu. Dibesarkan, saudaraku. Karena apa? Untuk menunjukkan bahwa aku ini loh kenal. Aku ini sahabatnya RI 1. Jangan macam-macam sama aku. Kan gitu, saudaraku ya. Aku ini sahabatnya RI 1. Bener, saudaraku. Ada temen dulu, ya gitu. Di kantornya papanya itu saya lihat itu, saudaraku. Wih, jabatan gini sama RI 1 yang zaman dulu, saudaraku. Yang sekarang stikernya ditempel, piye kabare itu. Saudara tahu ya? Ya itu loh, saudaraku. Itu yang zamannya RI 1 yang itu, saudaraku. Itu kalau dulu ada foto seperti gitu, wah, orang bisa greweli, saudaraku ya. Itu sudah keren banget, saudaraku. Nggak bisa macam-macam karena apa? Sahabatnya itu. Saudara lihat, kalau kita jadi sahabatnya Allah yang Maha Kuasa, itu sudah lewat, saudaraku. Ya kan? Dulu keren, sekarang itu dipajang. Ya ora payu, saudara. Ya kan? Kan gitu, saudaraku ya. Sekarang sudah zamannya apa? Aku ora popo, kan gitu, saudara ya. Ya toh? Sudah lewat, saudaraku. Kalau sudah lewat nggak ada apa? Nggak ada powernya, saudaraku. Fotonya tetap ada, tapi orang bahasa, kalau saya mau pinjam bahasa ini, kalau aji nih katanya gitu, saudaraku ya. Sudah nggak ada otoritenya, sudah nggak ada kuasanya, saudaraku. Karena sudah lewat. Manusia bisa, tapi kalau kita ini jadi sahabatnya Allah, dahsyat, saudaraku. Saudara rindu untuk menjadi sahabatnya Allah? Ya, cuma 3 orang, saudara ya. Karena tidak terlalu kelihatan, saudaraku ya. Faedahnya itu tidak terlalu kelihatan. Kalau seperti yang tadi itu, sahabatnya RI 1 yang piye kabari itu, kelihatan sekali faedahnya, saudaraku ya. Seolah-olah begitu. Proyeknya cepat goal gitu, saudaraku ya. Dapat macam-macam hal-hal yang fasilitas-fasilitas gitu. Nah, kita mau lihat sekarang, saudaraku ya. Abraham ini kenapa sih kok sampai dia dapat gelar seperti begitu? Mungkin saudara pikir gini, ya Tuhan itu kan memang dia berdaulat, Maha Kuasa. Ya tentu kalau dia lihat Abraham ganteng mungkin gitu, saudaraku ya dipilih begitu. No, bukan seperti itu, saudaraku. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu bukan Allah yang
cuman pandang wajah atau seneng dengan suku bangsa tertentu atau lihat orang punya gelar atau orang itu brilian lalu dipilih begitu. Kalau yang lahir dari keluarga yang bersahaja ya, terus kemudian kemampuan berpikirnya juga yang biasa-biasa aja, ya gak bakalan lah bisa begitu ya, kan cuman orang bersahaja. No, tidak saudaraku. Allah kita bukan Allah yang seperti begitu. Kita akan lihat betapa Dia Allah yang begitu penuh kasih, dan kasihnya itu dicurahkan untuk setiap kita, saudara ya. Ingat, setiap kita mendapat curahan kasih anugerah yang sama. Persoalannya adalah respon kita terhadap anugerah, grace, kasih karunia itu seperti apa. Kita terima, kita meresponi dengan serius, atau kita cuman asal-asalan saja. Seperti tadi kita sudah lihat ya, orang-orang Kristen yang aja di ujung-ujung gua tadi saudaraku ya, datang, duduk, diam, terus apa saudaraku? Kadang-kadang terus apa? Keluar kantong kolektor. Jadi apa? Duit gitu saudaraku ya. Setelah itu yang terakhir ini nggak enak saudaraku. Apa? Jadi apa? D yang terakhir dungu. Saudaraku ya. Kenapa dungu? Karena dibodohi setan itu tadi saudaraku ya. Iblis membodohi. Cukup kamu pokoknya datang ke gedung gereja, itu kamu sudah beribadah. Mau kamu main gadgetmu ya, dengan sosial medianya, mau kamu buka internetmu, searching macam-macam ya, atau kamu lagi kepingin baju atau tas atau sepatu, pumpung ini kesempatan, enak nyaman loh. Kamu di rumah, tidak ada AC-nya ya, di sini nyaman ada AC-nya. Bukan cuma ada AC-nya, ada pujiannya, live saudara ya, pujiannya live saudara. Bayangin, musiknya itu loh live saudara ya. Kalau kita ke kafe, kadang-kadang musiknya apa? Nggak live ya kan, diputerin apa? Dari CD saudara ya, dari macam-macam MP3. Kalau di sini live, ya kan? Sudah itu lebih lagi nyaman lagi apa? Ada hadirat Tuhan, saudara ya. Itu yang nggak bisa dibeli kan saudara. Di kafe belum tentu ada hadirat Tuhan. Di sini pasti ada hadirat Tuhan, ada sejahtera begitu. Nah, tetapi kalau sikap kita, mentalitas kita seperti itu, betapa menyedihkannya, saudaraku. Ya, sementara orang-orang yang menyembah berhala itu begitu seriusnya dengan ilah-ilah mereka yang bukan Allah itu. Tapi kita yang punya kesempatan untuk menyembah Allah yang benar, kita tidak pakai kesempatan itu baik-baik. Wow, saudara, jangan salahkan Tuhan begitu ya. Kalau sampai satu kali begitu ya, ujung dari kehidupan kekristenan orang itu bukan ada di kerajaan surga, tetapi di neraka yang kekal. Ngeri ya. Oke, kita akan lanjutkan. Siapa ini Abraham ini sebetulnya? Dia tadinya namanya Abram, saudaraku ya, bukan Abraham. Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11. Ayat yang ke-27, begini firman Tuhan, Kejadian 11, 27, kita akan baca sampai 32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Nah ini Terah ini ayahnya Abram, dia punya 3 putra, saudaraku ya, Abram, Nahor, dan Haran. Haran memperanakkan Lot, kita tahu ceritanya Lot itu nantinya jalan sama-sama Abram, jadi dia ini keponakan Abram. Lot memanggil Abram itu begitu saudaraku ya. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran. Jadi ini ayah dari Lot ini yang namanya Haran ini meninggal saudaraku di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Jadi mereka ini tinggal di satu negeri yang namanya Ur Kasdim. Abram dan Nahor keduanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya. Saya perhatikan sekali lagi ayat yang 31. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran. Ya, namanya mirip-mirip saudara, ya. Jangan bingung saudara ya. Ini nama kota. Tadi nama orang ya.
dan menetap di sana. Ayat 32. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, kita mengerti bahwa Terah berhenti, saudaraku ya. Di Haran mati. Nah, kalau kita baca di pasal yang ke-12, itu kita akan ketemu bahwa Tuhan berfirman, terus Tuhan itu panggil Abram untuk lanjutkan perjalanan. Ya. Nah, lewat ayat-ayat ini kita perlu mengerti begini, saudaraku. Tadinya, saudaraku ya, tadinya yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk masuk ke Kanaan itu bukan Abram, saudaraku. Tetapi siapa? Terah. Saudara lihat ya dari ayat-ayat ini ya. Nah, kita seringkali kalau kita nggak baca teliti, kita akan pikir bahwa Abram itu memang dipanggil dari Ur Kasdim keluar. No. Nah, dia keluar dari Ur Kasdim, saudaraku. Ya. Nah, tetapi kita lihat, saudaraku. Saudara mungkin pikir gini, oh iya ini melok-melokan gitu, saudaraku. Iya, mungkin di awal seolah-olah, sekali lagi ya, seolah-olah ikut-ikutan, saudaraku. Tapi tidak. Saudara coba perhatikan. Terah punya anak sisa 3, lalu sisa 2, saudara ya. Nah, masih ada siapa? Pak sopo gitu, saudaraku ya. Kalau sinetronnya Korea apal saya Pak gitu ya. Tapi kalau ikim jenenge sopo Pak gitu ya. Gak penting lah mungkin gitu saudaraku ya. Tapi kalau K-pop ya apal kabeh lah gitu ya. Nggak, bukan saudara maksudnya. Orang Kristen yang di gua-gua itu loh saudaraku ya. Nahor itu nggak ikut saudaraku. Di sini kita bisa melihat ya. Ternyata apa? Responnya beda saudaraku. Dari sini kita bisa lihat. Walaupun seolah-olah Abraham ini cuma ikut-ikutan. Tetapi kita sudah melihat. Ini sudah menunjukkan ada respon yang beda. Dia bisa lihat bahwa kalau saudara baca di Kisah Rasul, itu dikatakan the God of glory. Saudara lihat ya, itu Allah yang maha mulia itu menampakkan diri kepada dia, saudaraku. Panggil. Sampai seperti begitu. Dahsyat, saudaraku ya. Dia bisa nangkep seperti itu, saudaraku. Terah permulaannya memang merespon. Tapi kita lihat ya, saudaraku ya. Responnya itu gak serius. Sampai di Haran, dia stop, saudaraku. Kenapa? Ya, saya tidak tahu, saudaraku ya. Saya perlu selidiki lebih dalam. Tetapi buktinya dia mati di sana. Ya, kenapa kok tidak dilanjutkan perjalanan itu? Jadi seolah-olah ada transit di sana, saudaraku. Nah, mungkin dia merasa comfort, saudaraku ya, nyaman. Wes di sini lah. Wong itu loh tidak jelas di mana Kanaan itu. Mungkin gitu, saudaraku ya. Ngapain begitu? Dan kita tahu memang, saudaraku ya. Sampai akhir hidup Abram dapat nggak negeri perjanjian itu, saudaraku? No. Dia kecewa, saudaraku? Tidak, sama sekali tidak kecewa. Kita perlu ngerti rahasianya, saudaraku. Kenapa dia tidak kecewa? Karena Abraham ngerti, saudaraku. Dari tadinya yang janjinya itu tanah, ngomongnya itu tanah terus, saudaraku. Tanah. Tapi Abraham akhirnya ngerti, saudaraku. Itu bukan tanah yang dimaksud land yang ada di bumi ini. Kalau saudara kita baca di kitab Ibrani, kita akan tahu, saudaraku. Abraham itu apa? Merindukan apa? Negeri yang samawi, yang surgawi. Dia bisa nangkep itu, saudaraku. Yang Allah maksudkan, itu negeri perjanjian. Kita ngerti, saudaraku ya. Yerusalem di dunia ada, tapi kita sedang menantikan Yerusalem apa? Baru. Bayangin, saudaraku. Orang wasiat lama di zaman yang masih begitu awal, saudaraku. Imannya itu bisa ngeraih sampai seperti begitu. Luar biasa. Ya, dahsyat enggak, saudaraku? Itu keseriusannya dia itu bisa menangkap sampai seperti itu, saudaraku. Nah, kita lihat lagi. Di pasal yang ke-12 ya. Ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bayangin, saudaraku. Janjinya dahsyat sekali, saudaraku ya. Mungkin saudara pikir Tuhan itu pilih kasih. Iya, karena Abraham ya itu tadi, saudaraku ya, pinter, punya macam-macam, maka pilih. Kalau aku mana mungkin Tuhan pilih begitu. Saudara, kita perlu ngerti baik-baik. God is no respect of person. Artinya
Tuhan itu nggak pandang bulu gitu saudaraku ya. Nggak lihat wajah seseorang, nggak lihat tampilan seseorang, background orang itu. No. Nggak ada urusan sama itu saudaraku. Pokoknya yang namanya orang, yang namanya person, pribadi saudaraku, itu sudah Tuhan peduli. Karena dia mati di atas Golgota, itu bukan untuk orang tertentu, suku bangsa tertentu, atau kalangan tertentu. Tidak saudaraku. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dikaruniakannya putranya yang tunggal, sehingga setiap orang, saudara lihat ya, whosoever, katakan seperti itu dalam English Bible, siapa saja, siapapun yang mau percaya, dia akan dapat berkat ini saudaraku. Ya, dia akan punya kesempatan, chance untuk jadi sahabatnya Allah ini. Poinnya adalah, apakah kita punya respon seperti yang Abraham respon kepada Allah, the God of glory itu. Allah yang maha mulia. Yang malam hari ini juga sedang panggil sana. Hai orang-orang muda di kebaktian akhir pekan. Aku menantikan responmu, ya kan, keseriusanmu untuk mau jadi sahabatnya Allah. Apa respon kita? Ya, ini yang pertama. Saudara mungkin pikir, oh ya kalau gitu sebaliknya, Abraham itu memang tidak istimewa. Dia itu orang melarat, ya, dia pengangguran, dia itu ya karena hopeless lah, ya, nggak punya apa-apa, ya daripada apa ya saudaraku ya, namanya orang sudah tidak punya pengharapan, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, ya wis lah, untung-untungan gitu saudaraku, ngerti ya? Siapa tahu ini menguntungkan begitu. Ya wis, mau aja milih gitu saudaraku. Tidak, saudaraku. Kalau kita perhatikan baik-baik saudaraku ya. Sorry. Ayatnya hilang saudaraku ya. Saudara nanti baca di awal-awal dari pasal ini, belasan ini, saudara akan ketemu saudaraku. Kalau saya katakan, saudara setuju enggak? Ini sedikit kuis saudaraku ya. Abraham itu orang kaya. Siapa yang setuju? Tuh, takut saudaraku ya. Isin pak nek salah pak gitu saudaraku ya. Kita kan mikir gitu saudaraku ya. Abraham itu iya kaya gitu saudaraku ya. Kan memang mikir nek ngomong melarat sungkan saudaraku ya. Takut kualat saudara ya. Yang mengatakan Abraham itu kaya salah saudaraku. Ya. Salah. Saudara boleh bantu saya search lewat, kan gampang. Saudara kan di sini ada Alkitab ini saudara ya, di Android itu, coba saudara search. Abraham itu kaya atau bukan kaya saudara? Tapi apa? Sangat kaya. Ngerti saudara ya? Dia itu bukan orang pengangguran saudaraku. Kalau Alkitab sampai mengatakan sangat kaya saudaraku, very rich ya person, itu saudara coba pikir ya, kalau orang sudah begitu kaya saudaraku, hidupnya apa? Comfort saudaraku ya, very comfortable, nyaman sekali saudaraku. Sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya the God of glory itu saudaraku. Saya nggak butuh Tuhan, wong sugih kok ya. Orang kaya itu apa saudaraku? Yang penting fulus, saudara tahu ya, money. Orang kembang Jepun bilang apa? Yen, katanya gitu saudaraku ya. Duit saudaraku, pokoknya duit aja, itu saudaraku ya. Karena semua itu apa? UUD. Saudara tahu UUD ya? Ya ujung-ujungnya duit lah saudara ya. Apa aja di atas dunia ini saudaraku. Pokoknya punya duit beres saudaraku. Ya. Tapi Abraham saudaraku gak lihat itu. Walaupun dia sangat kaya saudaraku. Tapi dia mau apa? Mau tinggalkan semuanya itu. Dia ikut saudaraku ya. Maunya Allah yang hidup ini apa gitu. Dia jalan saudaraku. Jalan. Tuhan tuntun kemana? Dia jalan. Dan yang lebih dahsyat lagi saudara ya, kalau saudara perhatikan baik-baik, ini PR buat saudara ya. Saya tidak tunjukkan semua ayatnya. Kalau saudara perhatikan aja ya. Ada hal-hal yang begitu istimewa yang selalu dibuat oleh Abraham. Yang pertama adalah apa? Dia tinggal di kemah, saudara ya. Iya Pak, zaman ini ancane tinggal di kemah, Pak. Zaman sekarang ya bangun rumah gitu ya. No. Tidak. Buktinya apa saudaraku?
Kalau saudara ingin bukti bahwa zaman itu orang bukan tinggal di kemah, saudaraku. Ada rumah. Buktinya apa? Ketika Lot kedatangan, tahu saudaraku ya, malaikat Tuhan, itu Lot tinggal di mana, saudaraku? Rumah, saudaraku. Ya, itu orang-orang yang apa? Saudara tahu? LGBT itu, saudara tahu ya? Itu orang-orang kaum homo itu, saudaraku, itu ngelilingi rumahnya, saudaraku, ya. Sudah mau didobrak aja mau masuk begitu. Tapi tidak ketemu apa? Pintunya, saudaraku, ya, kan dibutakan itu. Nah, itu tinggal di rumah Lot itu, saudaraku. Lot sama Abraham kayak mana, saudaraku? Ya kayaan Lot lah ya. Halo? No. Ya jelas kayak Abraham, saudaraku. Tapi kenapa Abraham enggak mau bangun rumah, saudaraku? Ngerti ya? Kalau kita baca di kitab Petrus, kita ini apa? Kita ini musafir, saudaraku. Artinya apa? Kita ini cuman sekedar mampir di dunia ini, saudaraku, ya. Bukan apa? Tujuan kita di dunia ini. Itu tenda itu, saudaraku. Artinya itu cuman apa? Sementara, bukan permanen, bedanya gitu. Saudara ngerti ya? Apa bedanya tenda dengan bangunan physical house itu, saudaraku? Itu artinya bukan permanen. Kerinduannya Abraham itu yang di surga sana, saudaraku, ya. Itu makanya dia tidak bangun rumah itu. Bukan karena pelit, saudaraku. No, ya bukan pelit. Saudara mungkin pikir, gak lah pelit itu mungkin gitu. Enggak, saudaraku. Itu yang pertama. Kedua apa? Dimanapun dia datang ke tempat itu, dia selalu buat apa, saudaraku? Ya, buat kue, saudaraku, ya. No, dirikan mezbah. Ya, saudaraku. Cirinya seperti itu. Lot itu jalan terus sama Abraham, ya. Kemanapun Abraham pergi, ikut terus, saudaraku. Satu kali mereka berpisah. Tetapi kita baca dari firman Tuhan, apakah Lot yang tadinya ikut omnya itu, saudaraku, ya, dia lihat kan, ketika omnya itu bikin mezbah, nyembah kepada Allah yang hidup itu, the God of glory itu. Tapi Lot apa? Tidak pernah lakukan itu. Alkitab tidak mencatat itu, saudaraku. Ya, sayang, ya. Kenapa? Orang yang sudah dikasih contoh seperti itu, mestinya dia tinggal apa? Copy paste, kan gitu, saudaraku, ya. Gampang kan, sudah dikasih contoh. Tiru aja. Tapi dia tidak pernah lakukan itu. Nah, saudaraku, malam hari ini kita lihat, kalau Allah pilih, itu bukan karena Allah milih, itu karena pilih kasih. Tapi kita lihat ya, orang ini punya quality, saudaraku. Ngerti ya? Quality-nya seperti itu. Hatinya ini loh, saudaraku, memang cari Tuhan gitu, saudaraku. Hatinya itu ngelekat sekali. Kalau bahasanya yang Alkitab tulis untuk Daud, saudara tahu ya, itu pakai istilah a man after my own heart. Saudara ngerti ya? Orang yang hatinya itu ngelekat, cocok gitu loh sama Tuhan itu, saudaraku. Bisa kompatibel itu, saudara tahu ya. Bisa synchronize gitu sama Tuhan itu. Bisa ngerti rasanya Tuhan itu mau ke kanan atau mau ke kiri. Tuhan itu kepingin ini, kepingin apa. Bisa ngerti gitu, bisa nangkep itu, saudaraku. Luar biasa. Ya. Ini sekali lagi saya ingin tunjukkan bahwa Tuhan milih itu bukan asal-asalan, saudaraku, ya. Dan bukan karena Tuhan itu pro ini, benci itu. No. Allah kita bukan Allah yang seperti begitu, saudaraku. Kasihnya dicurahkan rata. Malam hari ini pastikan saudara punya respon yang seperti itu, saudara, ya. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu Abraham satu kali diberi janji, saudaraku, ya, untuk punya apa? Keturunan, ya, punya keturunan. Saudara lihat ya, dari tadi ngomong itu tentang tanah, saudaraku, ya, Kanaan itu tanah, negeri perjanjian, ya. Tetapi tiba-tiba Tuhan itu ngomong tentang apa? Keturunan, putramu, keturunanmu. Saudara lihat ya, ini pindah, saudaraku, ya. Semakin jalan, semakin ngerti, Tuhan bawa dalam level yang beda lagi, saudaraku. Keturunanmu. Luar biasa, saudaraku, ya. Dan sampai akhirnya kan kita ngerti, saudaraku, ya. Keturunannya yang dimaksud itu siapa? Ismail. Amin. Bukan, saudaraku, ya. Siapa keturunannya? Ishak, saudaraku, ya. Saudara pikir Ismail itu, kalau sekarang kan ya kita ngomong ini, saudaraku, ya, antara Ishak sama Ismail, mana yang anaknya Abraham? Yang golongan tertentu ngomong apa? Ismail, ya. Kalau
tanggal tertentu kan yang menyembelih itu saudaraku ya, diganti dengan kambing domba itu kan begitu ya. Berarti kalau gitu Ismail, Hagar itu dari bangsa apa saudaraku? Hah? Bukan Arab saudaraku. Hah? Mesir atau Arab? Arab toh. Loh, itu kan ada di Arab yang itu saudaraku, yang sembelih-sembelih itu. Hah? Bukan saudara? Ya, aneh saudaraku ya. Mereka klaim itu saudaraku ya, dari Arab kan begitu saudaraku. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, catat dari mana? Mesir. Ibunya dari Mesir saudaraku ya, si Hagar ya. Tapi kalau lihat namanya, saudara tahu? Namanya apa? Ismail. Kita pikir, oh iya, nama kayak gitu itu memang Arab Pak gitu ya. No, bukan saudaraku. Kalau saudara lihat ya, kata Isma, ya, kata Isma itu artinya God hearing, saudara tahu ya, Tuhan mendengar. El itu saudaraku, dari kata saudara tahu ya, El itu Elohim, saudara tahu ya, saudara tahu, Bet El, udah ngerti ya? Kita sekarang ngomong apa? Oh, aliran Betel gitu, bukan saudaraku, ngomongnya salah, bukan Betel, tapi apa? Bet El. Bet itu dari kata apa? Bethlehem, saudara tahu, Bet itu apa? Rumah. El itu apa? Elohim, Allah. Rumah Allah. Sama seperti tadi, Isma itu dengar. El itu apa? Elohim, Allah, dengar. Tuhan mendengarkan. Bagus namanya saudaraku. Jadi nama Ismail itu dari bahasa apa saudaraku? Perancis ya. Bahasa apa saudara? Ibrani, saudara ngerti ya? Ibrani saudaraku. Jadi gak ono Arabe blas, saudara. Ngerti ya? Ibunya dari mana? Dari Mesir. Namanya dari nama apa? Arti apa? Arti namanya dari bahasa apa? Ibrani, saudaraku. Heran aja kan ya? Kenapa kok diklaim apa? Nah itu. Sudah ngerti sekarang ya? Oke. Kita lanjutkan saudaraku ya. Ketika Abraham dijanjikan itu, Abraham pikir apa? Oh, ini dari nanti keluar lewat Hagar begitu saudaraku ya. Lewat Hagar. Nah, yang salah siapa saudaraku? Kenapa muncul Ismail? Dua-duanya salah saudaraku ya. Si Sarah salah karena pakai cara dunia, begitu saudaraku ya. Dia pikir, si siapa? Abraham juga salah saudaraku ya. Karena apa? Nuruti, ini saudaraku ya, istrinya yang tidak mencocokkan dengan firman Tuhan itu. Nah, setiap kali saudaraku ya, setiap kali kita punya keinginan, bahkan keinginan itu begitu kuatnya sampai menjadi satu obsesi. Saudara tahu ya, istilah obsesi saudaraku ya. Keinginan, kerinduan, cita-cita yang begitu kuatnya saudaraku. Sampai tidak lagi peduli dengan apa? Firman Tuhan. Ingat baik-baik. Walaupun mungkin orang itu bisa mengatakan, ini aku untuk pekerjaan Tuhan. Ini obsesi ini bukan aku, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau itu tidak cocok dengan firman Tuhan, ingat, yang keluar bukan apa? Bukan Ishak, tetapi apa? Ismail. Percayalah, Ismail satu kali Alkitab mencatat, Alkitab bilang apa? Usirlah. Hati-hati saudaraku ya. Itu firman Tuhan sudah mencatat saudaraku. Satu kali, walaupun anak itu bisa tumbuh besar, kelihatannya proyek dari obsesi yang orang itu katakan, oh ini untuk pekerjaan Tuhan. Aku akan bela mati-matian, aku akan kerjakan ini harus jadi. Walaupun pemimpinku nggak setuju, ya, walaupun organisasiku nggak setuju, terus tak terjang aja. Gitu. Nekat saudaraku, padahal sudah tahu bahwa itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Ingat baik-baik, yang keluar itu bukan Ishak, tetapi Ismail. Dan perlu kita catat baik-baik, Ismail itu satu kali apa? Alkitab mengatakan usirlah. Bayangin saudaraku, ngeri loh saudara, ya. Itu Tuhan itu ngusir saudaraku, dibuang saudara. Jadi walaupun proyek itu berhasil dengan obsesinya, secara manusia bangga, wih loh, hasil karyaku, lihat, karena aku punya obsesi kayak gini, coba aku udah anu gitu. Iya, di hadapan manusia kayaknya berhasil saudaraku. Tapi ingat, di hadapan Tuhan, buang gitu saudara. Satu kali diusir, ya. Kalau cuman barangnya, hasilnya atau yang diusir lumayan saudaraku. Tapi orang ini loh saudaraku ya, yang maksakan obsesinya ini, kalau sampai diusir sama Tuhan, gak masuk dalam kerajaan surga. Wah ngeri saudaraku. Ya, itu. Kemudian ketika Abraham dijanjikan bahwa
anak itu akan lahir, ya kan saudaraku, di pasal yang ke-17. Kita lihat sebentar saudaraku ya. Ayat yang ke-17 dikatakan, ayat 16 saja. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Ini tentang Sarah ya. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara lihat ya, di dalam ayat ini ada dua hal saudaraku yang ingin saya tunjukkan. Bahwa hati-hati dengan kalau kita sebagai orang ketebusan Kristus yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, kata-kata kita ini kita perlu jaga. Apalagi saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diurapi Tuhan, ya, melayani dalam pekerjaan Tuhan. Kata-kata kita hati-hati saudaraku. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di pasal 17 di ayat yang pertama dikatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Umurnya ketika Tuhan janjikan ini, umurnya berapa saudaraku? 99 tahun. Terus Tuhan ngomong kan, kamu akan dapat seorang putra gitu ya, anak laki-laki. Terus Abram apa? Reaksinya apa? Reaksinya dikatakan apa? Dia tertawa, saudaraku. Halo? Ya, reaksinya ketawa, saudaraku. Karena dia tertawa, lihat ya, cuma karena dia tertawa, saudaraku. Tuhan ngomong siapa? Anakmu laki-laki nanti kasih nama siapa? Ya. Kalau bahasa itunya bacanya itu Yitzhak gitu, saudaraku ya. Yitzhak. Ishak gitu, saudaraku ya. Artinya apa Ishak itu? Love ya. Loving, tertawa, saudaraku. Ya, artinya itu Ishak, nama Ishak itu artinya tertawa, saudaraku. Dahsyat, saudaraku ya. Hati-hati ya. Itu yang pertama. Kedua, Abraham mengatakan apa? Setelah ketawa dia ngomong apa? Mosok ada orang umur berapa? Waktu dia tertawa dia ngomong apa? Orang umur berapa? Saudara perhatikan baik-baik ya. Ketika Alkitab mencatat angka, saudaraku ya, itu detail sekali, saudaraku. Kita pikir, ya Alkitab itu buku kuno yang gitu aja. Perhatikan baik-baik, saudaraku ya. Alkitab kita ini begitu akurat, saudaraku. Dahsyat sekali. Detail, saudaraku. Dia ngomong apa? Angka 100. Tuhan bilang, oke, kamu bilang angka 100 ya. Sekarang umur berapa? 99. Tuhan langsung bilang, next year. Ya, next year. Karena 100 kan? Maka Tuhan bilang apa? Next year. Dahsyat, saudaraku ya. Makanya kalau kita ini sebagai umat ketebusan Kristus, mulut kita itu punya kuasa loh, saudaraku. Jangan saudara pikir ya guyonan sembarang gitu. Oke, kita bergurau dalam arti yang sehat, saudaraku ya, yang baik ya nggak apa-apa. Tetapi jangan kata-kata kita itu sia-sia begitu, saudaraku. Bahaya, saudaraku. Ya. Nantang-nantang Tuhan gitu, saudaraku ya. Ngomongin orang-orang yang diurapi Tuhan begitu. Daud itu bisa nangkep ini, saudaraku. Jangan. Orang yang pernah diurapi Tuhan aja jangan apa? Dijamah. Bayangin, saudaraku. Dia bisa nangkep itu, ngerti. Sama, ini ya, lewat peristiwa ini kita perlu ngerti bahwa hati-hati dengan apa yang kita katakan. Kemudian di pasal yang ke-18 ada satu peristiwa luar biasa, saudaraku. Tuhan itu lewat. Ketika, ya waktunya nggak cukup, saya akan ngomong cepat aja ya, kita nggak usah buka ayatnya. Ketika Tuhan itu, ketika Abraham duduk di bawah pohon tarbantin, saudaraku ya, di dekat kemahnya sana, itu, terus kemudian Tuhan itu lewat, saudaraku ya. Lewat. Dan Abraham bisa tahu, saudaraku. Ya, kira-kira Tuhan lewat itu apa? Ada sayapnya gitu, saudaraku ya. Kayak malaikat ada sayap. No. Ya biasa, kayak orang biasa aja, saudaraku ya. Lewat begitu. Tapi Tuhan, Abraham bisa nangkep, wih. Terus dia apa? Paksa, ayo mampir, jangan lewat, mampir. Lihat, saudaraku. Ya. Orang Kristen punya kesempatan untuk datang beribadah ya di gedung yang begini nyaman, tapi apa? Buka gadgetnya. Ya. Abraham, saudaraku, panas, saudaraku ya. Di daerah seperti begitu, dia harus berteduh di bawah pohon itu, tarbantin itu. Ketika Allah itu lewat, Tuhannya lewat, dia bisa nangkep itu, saudaraku.
Jangan lewat, jangan lalui aku, berkati aku, mampir gitu. Karena ketika Allah yang Maha Kuasa itu mampir dalam hidup kita, saudaraku, beda. Ya, kalau RI 1 itu loh, saudaraku, ya, saudara tinggal di mana? Di Ambengan, jalan apa, saudaraku? Di Babatan, di mana? Di Pondok Chandra, di mana lagi, saudaraku? Di Wiyung, ya, di Perak, di mana? Kalau lewat RI 1, saudaraku, ya, kalau kita bisa bilang mampir gitu, saudaraku, ya, kepingin enggak, saudaraku, mampir? Oh ya sangat kepingin, tapi apa bisa? Ya enggak bisa, saudaraku, ya, kan enggak mungkin, itu ada protokolernya, kan begitu, enggak bisa. Nah, tapi ini loh, saudaraku, ya, dia bisa nangkep itu, saudaraku. Ayo mampir Tuhan, mampir. Luar biasa, saudaraku. Dan dia dapat apa? Dapat berkatnya, saudaraku. Luar biasa, ya. Apa itu berkatnya? Kita lihat, saudaraku, ya. Pasal 18 di ayat yang ke 17. Dikatakan begini, saudaraku. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Peristiwa ini kenapa, saudaraku? Mereka itu sebetulnya mau kemana, saudaraku? Ke Sodom, saudara tahu, ya. Untuk apa? Untuk lihat separah apa dosanya orang-orang Sodom ini, saudaraku. Untuk apa? Dibinasakan. Nah, kalau sudah lewat gitu ya lewat aja. Tetapi dia bilang apa? Allah mengatakan apa? Masa sih kita ini menyembunyikan apa? Satu rahasia yang begini besar kepada Abraham. Lihat, saudaraku, ya. Kalau kita tuh jadi sahabatnya Allah, rahasia-rahasianya Allah itu apa? Disampaikan kepada kita, saudaraku. Ya, sekali lagi, saudaraku, saya memakai analogi RI 1, saudaraku, ya. Kalau RI 1 loh, saudaraku, ya. Duduk bareng sama saudara ngajak ngopi, ya, ngomong-ngomong breakfast gitu, saudaraku, ya. Ini loh, rencananya negara kita begini, saudaraku, ya. Rencana ekonominya kita seperti begini. Wah, dahsyat, saudaraku, ya. Kan begitu. Siapa kita, saudaraku, ya? Kan begitu. Diajak ngomong-ngomong gitu, saudaraku, ya, sama orang nomor 1, saudaraku. Bayangin, kalau kita bisa nangkep seperti Abraham, itu punya kesempatan seperti itu. Saudara ingat, ketika putra manusia Yesus di Yohanes, saudaraku, ya, ngomong, aku tidak lagi menyebut kamu apa? Aku tidak lagi menyebut kamu apa? Hamba. Tapi kamu menyebut apa? Sahabat. Dilanjutkan apa keterangan dari putra manusia Yesus? Karena apa? Seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Artinya apa? Kalau sahabat, semua yang dia apa? Dikasih tahu, dibukakan, ya. Bisa ngerti, saudaraku, ya? Nyambung, saudaraku, ya. Kenapa dia dapat gelar sahabat ini? Dia bisa tahu hatinya Allah, saudaraku, ya. Kenapa kok dia itu bisa tahu hatinya Allah itu? Terbukti dari apa, saudaraku? Ketika Sodom dan Gomora itu mau setelah diceritakan kepada Abraham, reaksinya Abraham apa? Ketika Allah bilang, itu loh, negeri Sodom itu jahat kayak gitu, Gomora itu seperti gitu. Reaksinya Abraham apa? Oh iya Tuhan, mokong itu memangnya, ya. Mokong itu, entekno ae Tuhan, ya. Biar sambar beledek gitu, saudaraku, ya. Gitu, saudaraku. No. Reaksinya Abraham apa? Sebentar Tuhan. Kalau ada 50 gimana, Tuhan? Saudara lihat, ya. Kalau ada 40 gimana, Tuhan? 30, 20. Sampai terakhir berhenti di angka berapa, saudaraku? Di angka 10. Dan Abraham gimana, saudaraku? Orang kembang Jepun bilang apa? Bowat, saudaraku, ya. Habis akal, maksudnya gitu, saudaraku. Sudah nggak bisa lagi, karena apa? Dia tahu Lot itu nggak akan punya orang di angka itu, saudaraku. Ya sudah, nggak bisa nawar lagi. Dia tidak punya bargaining power, saudaraku, ya. Mau nawar gimana lagi? Karena dia sadar bahwa Lot itu sudah parah kondisinya. Punya berapa dia? Sudah nggak nututi gitu, saudaraku, ya. Orang sudah bilang nggak nyocok, angkanya itu nggak sampai ke sana. Ya wis. Tuhan bilang, kalau ada 10 nggak jadi. Ternyata memang terbukti, saudaraku, nggak sampai 10, cuman berapa? Di angka berapa, saudaraku? Lot, istrinya, dan 2 anaknya, terus 2 menantunya. Only 6 persons, ya. Cuman 6 orang, saudaraku. Tapi 6 itu pun masih dipotong lagi, saudaraku, ya. Karena menantunya enggak percaya.
Ya kan? Istrinya pun akhirnya jadi apa? Ya, jadi tiang garam, saudaraku ya. Karena dia lihat noleh, saudaraku ya. Toeng ini, saudaraku ya. Ono puni ini, saudaraku ya. Kok Scooby-Doo ya, saudaraku ya. Nah, itu akhirnya jadi tiang garam, saudaraku. Kita lihat di sini ya, saudara, bahwa bisa nangkep seperti itu, saudaraku ya. Ini hal-hal yang ingin saya tunjukkan. Saya akan cepat aja, saudaraku, beberapa poin yang terakhir. Di ayat yang ke-19 dari Kejadian 18, saya ingin tunjukkan ini hal yang indah, saudaraku ya. Dikatakan begini, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya itu kepadanya. Kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia kan seperti ini, saudaraku ya. Aku memilih dia supaya apa? Jadi kayaknya gini, saudaraku. Misalnya contoh, saudaraku ya. Saudara Eko saya pilih gitu ya, Bapak Eko saya pilih. Supaya apa? Dia melakukan apa yang saya mau, kan begitu, saudaraku ya. Yang tak suruh nanti gitu loh. Supaya lakukan itu kepada keturunannya. Seolah-olah kan kalimatnya begitu, saudaraku. Coba tampilkan yang King James Version, yang ya English Bible ya. Saudara lihat ya. Bukan dikatakan I choose ya, aku memilih, tetapi dikatakan I know him. Aku kenal dia. Aku bisa lihat hatinya itu seperti apa. Bukan asal-asalan dipeleh, dicomot-comot gitu. No, saudaraku. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan that he will gitu, saudaraku ya. Bukan so that, supaya gitu. No, saudaraku ya. Tapi aku memilih dia bahwa gitu ya. Tuhan itu tahu dia itu akan ya, dia itu akan nyuruh, bukan karena Tuhan paksa loh, saudaraku. Enggak ya, bukan karena Tuhan pilih terus Tuhan suruh paksa dia untuk ngajari anak-anaknya, keturunannya lakukan kehendak Tuhan. No. Ini kalau saudara lihat secara strukturalnya dalam arti bahasanya bukan seperti itu, saudaraku. Tapi apa? Aku kenal dia, bahwa dia ini loh akan nyuruh anak-anaknya itu untuk ibadah sama Tuhan, untuk nuruti firman Tuhan, untuk lakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan. Ngerti, saudara ya? Jadi bukan Tuhan milih dia, terus dipaksa sama Tuhan untuk ngajari anak-anaknya, tidak. Tapi Tuhan itu kenal dia, Tuhan bisa lihat hatinya Abraham. Punya kerinduan ini loh, orang yang mau jaga kebenaran Tuhan, bukan cuma untuk dia, tapi sampai terus kepada keturunan-keturunannya. Dahsyat, saudaraku ya. Luar biasa. Ini Abraham, saudaraku. Pribadi yang bukan asal-asalan begitu loh, saudaraku. Tapi seriusnya sama Tuhan itu begitu. Yang terakhir, saudaraku ya. Seriusnya seperti apa? Kita lihat ketika Tuhan nyuruh Abraham untuk apa? Korbankan Ishak. Kita lihat di pasal yang ke-22. Di ayat yang pertama dikatakan, setelah semuanya itu, Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan mempersembahkannya di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ketika kita baca ayat-ayat ini ya biasa aja loh, saudaraku ya. Kita baca selesai gitu ya. Alpetnya beres hari ini lego ya, saudaraku ya. Kita kan seperti begitu. Tapi kalau kita perhatikan kalimat ini, saudaraku ya. Setelah semuanya itu, kita ngerti kosakatanya, kita ngerti sekali dengan jelas, dan seringkali apa kita lewat, saudaraku ya. Padahal ini begitu pentingnya, saudaraku. Kalau saudara baca baik-baik ya, after these things, dalam terjemahan lain dikatakan after this ya, jamak, saudaraku ya, events. Jadi setelah peristiwa-peristiwa ini, Tuhan itu selalu ngitung, saudaraku. Lewat sesuatu dalam hidup kita, ada poinnya, saudaraku ya. Lewat lagi peristiwa, reaksi kita seperti apa? Ada poinnya. Ya, hari ini datang kebaktian di KAP, respon kita seperti apa? Ada poinnya, saudaraku. Dan Tuhan kumulasikan itu, saudaraku. Ngerti, saudaraku? Dikumulasikan sama Tuhan. Setelah peristiwa-peristiwa ini, nah, hitungannya cukup, nah, dikasih sama Tuhan. Tuhan suruh apa? Untuk korbankan Ishak. Ini banyak kebenaran, teman. Kita tidak punya cukup waktu, saudaraku ya. Istilah putramu yang tunggal, yang kamu kasihi. Saudara lihat, itu istilah itu persis sama yang muncul di mana, saudaraku? Yohanes, saudara tahu ya? Karena begitu besar kasih Allah ya,
ya, putranya yang tunggal, ya, yang kekasih, saudara tuh ya, itu kan putra yang kekasih itu. Itu persik, saudara. Jadi Ishak itu adalah bahasa nubuatan dari apa? Putra manusia Yesus. Saya tidak mengatakan ekivalen, saudaraku ya, enggak ya, bukan ekivalen ya. Tambah sakit perut, saudaraku ya, ngomong ekivalen, saudara ya. Yang bahasa-bahasanya maksudnya itu sama persis dalam arti begitu, bukan, jangan-jangan seperti itu. Tapi ini bahasa nubuatan, saudara ngerti ya, bahasa nubuatan. Seperti begitu. Dan kita lihat, saudaraku, reaksinya Abraham apa, saudara? Kita lihat ya, ketika Allah mengatakan seperti itu, lalu sahutnya, ini sahut Abraham apa, saudaraku? Ya Tuhan, ya. Kita juga lewat, saudaraku. Seringkali lewat, karena apa? Kita pikir ya bahasa kosakatanya gampang sekali, kita baca ya sudah gitulah. Padahal kalau kita perhatikan, saudaraku ya, English Bible mencatat begini, saudaraku. Here I am. Here I am, saudaraku. Kalau saudara perhatikan, itu dalam sekali, saudaraku, kebenarannya. Artinya apa, saudaraku? Sama seperti Yesaya ketika dikatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Seperti itu, saudaraku. Sama seperti Maria, ketika Maria mengatakan, ini loh, Tuhan itu punya rencana kamu akan mengandung, melahirkan apa? Seorang putra jadi juru selamat begitu. Maria mengatakan apa? Here I am. Aku ini hambamu, Tuhan. Artinya apa? Ini loh Tuhan. Sudah Tuhan. Semuanya Tuhan. Semuanya tak kasih wis Tuhan. Tidak ada sisanya, nggak ada hitung-hitungan sama Engkau Tuhan. Sudah Tuhan, semuanya aku berikan kepadamu Tuhan. Ini final, saudaraku. Saya setiap kali baca ayat ini, hati saya bergetar, saudaraku. Punya enggak kita seperti ini, saudaraku? Dahsyat ini sekali, saudaraku. Kita baca ayat-ayat ini kata sepele saja, saudaraku. Ini dalam sekali kebenarannya, saudaraku. Itu Abraham selalu jawab itu terus, saudaraku. Here I am. Berapa kali itu diulang, saudaraku? Here I am, here I am. Ini loh aku Tuhan. Seolah-olah Abraham itu ngomong, Tuhan, aku ini budakmu Tuhan. Wis mau apa aja Tuhan. Sudah, tidak ada sisanya Tuhan. Semuanya aku berikan sama Engkau Tuhan. Aku tidak mau hitung-hitungan sama Engkau Tuhan. Minta apa aja, tak kasih Tuhan. Saudara coba ya teliti. Sampai hari ini saya cari, saudaraku. Abraham tidak pernah ngomong sama siapa? Diskusi sama Sarah. Saudara. Untuk korbankan Ishak itu. Oke, beberapa hamba Tuhan mengatakan, ya itu diasumsikan atau ditafsirkan seperti itu. Tapi ya, saya mengatakan ini bukan tafsiran. Karena sampai hari ini kita belum ketemu ayatnya begitu ya. Saya tetap percaya bahwa Abraham tidak mendiskusikannya, saudaraku. Karena apa? Dia ingat peristiwa dengan Hagar itu, saudaraku ya. Dia ingat peristiwa-peristiwa yang lain-lain begitu. Itu dia takut, saudaraku. Kalau yang ini sampai meleset, saudaraku. Waduh, eman-eman. Dia bisa nangkep itu baik-baik, saudaraku. Saya lihat ya, bahasanya itu ketika ditanya sama Ishak. Gimana ini, mana korbannya? Kan gitu, saudaraku ya. Dia bilang apa? Tuhan nanti yang akan menyediakan. Itu semua bahasa nubuatan, saudaraku. Ketika bujangnya disuruh stop ya. Kamu tunggu di sini. Kami akan lanjutkan. Mau apa dikatakan apa, saudaraku? Mau sembahyang ya, bahasa terjemahan ini. Tapi kalau saudara lihat ya di dalam English Bible dikatakan we will worship. We will worship. Kita itu mau nyembah kepada Tuhan. Saudara lihat. Ini istilah pertama kali muncul di Alkitab, saudaraku. Bukan cuma di kitab Kejadian. Pertama kali muncul di Alkitab kata worship. Itu di peristiwa ini, saudaraku. Ketika Abraham itu mau mengorbankan Ishak. Hari-hari ini banyak orang mengklaim dirinya sebagai apa? Worship leader. Tapi apakah dia ngerti kata worship itu sampai sedalam ini? Waduh, keren gayanya gitu, saudaraku ya. Oh bukan, aku bukan pemimpin pujian. Jangan keliru kamu, aku nih WL. Apa ya WL? Worship leader. Gayanya gitu, saudaraku ya. Tapi apakah punya quality yang seperti ini? Maksudnya apa? Saudara lihat ya. Ketika Abraham mengatakan aku ini mau worship, mau nyembah kepada Allah yang hidup itu, dia harus korbankan apa, saudaraku? Ishak itu loh, dikorbankan sama dia. Siapa itu Ishak? Putra yang tunggal, yang dia kasihi. Artinya apa, saudaraku? Kalau boleh milih, yang dikorbankan Ishak atau dia, saudaraku? Saya sangat yakin, kalau boleh milih, saudaraku ya, dia korbankan dirinya. Daripada korbankan siapa? Percaya, saudaraku? Ya. Kalau orang itu punya kasih kepada yang barang atau yang paling dikasih itu akan seperti itu, saudaraku. Lebih baik korban aja, aku yang korban daripada itu yang kena gitu.
Saudara mungkin belum punya anak, saudara tidak bisa rasakan itu, saudara. Kalau saudara punya anak yang dikasih akan muncul seperti itu, saudaraku. Nah, hari-hari ini, apakah ada Ishak dalam hidup saudara? Kalau ketika kita nyembah Tuhan, apakah ada Ishak yang kita korbankan, saudaraku? Atau kita cuma sekedar, muji Tuhan, ya Islam ini ya, muji Tuhan. Sing mimpin pujian lumayan, rada ganteng, rada ayu, saudaraku ya, ini. Musiknya enak kok, sing main bass mantep, bassnya enak itu lagu ya, makanya seneng jenengan. Kita sering kali gitu, saudaraku. Kalau yang itu gak enak, pakai keyboard itu fals kabeh, gak enak itu gitu ya. Kita banyak komplainnya, kita asal-asalan, saudaraku. Padahal kata worship yang pertama, saudara ngerti ya? Setiap kali Alkitab munculkan pertama kali terminologi istilah itu dalam Alkitab, itu banyak kebenarannya di sana, saudaraku. Teliti, baca sekali lagi Alkitab. Itu muncul istilah pertama itu kebenarannya banyak di sana, saudaraku. Makanya yang rajin baca firman Tuhan, saudaraku ya. Alkitab kita itu begitu mengasihkan, saudaraku. Kalau kita baca dengan pengurapan Roh Kudus ya. Bukan cuma pinter, brilian, no. Bukan cuma itu yang dibutuhkan, saudaraku. Tapi hati kita lapar dan haus akan firman itu, saudaraku. Itu yang akan buat kita itu ketemu dengan kebenaran-kebenaran. Yang akan kita lihat-lihat, oh ya, kita itu masih begitu jauh, saudaraku ya, untuk kita cocokkan hidup kita dengan Tuhan. Ubah hidup ini semakin jadi serupa dengan Kristus, saudaraku. Tuhan senang, saudaraku, lihat itu. Saudara lihat ya, seperti apa sih efeknya yang namanya sahabat Allah. Saya tidak sempat tunjukkan banyak, saudaraku. Satu aja saya ingin tunjukkan, saudaraku ya. Ada satu peristiwa, satu kali dicatat dalam Injil Lukas, saudara ya. Kita lihat dalam Lukas 13, saudaraku. Ketika itu pada hari Sabat, saudaraku ya. Lalu Yesus menyembuhkan seseorang, saudaraku ya. Ayat yang ke-10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Dan di situ seorang perempuan yang telah 18 tahun. 18 tahun, ingat saudaraku. Bukan 18 hari, bukan 18 bulan. Tapi 18 tahun, saudaraku ya. Dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah ini saudaraku ya, perhatikan, lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Saudara perhatikan, saudaraku ya, ini berargumen seperti begitu. Tapi satu saja, saudaraku, yang perlu, kadang kita selalu baca terlalu cepat, saudaraku ya. Kita tidak lihat poinnya di sini, saudaraku. Saudara lihat, kenapa perempuan itu disembuhkan sama Tuhan Yesus, saudaraku? Karena belas kasihan. Kita tahu seperti itu ya. Amin, saudaraku? Karena belas kasihan. No. Kita pikir seperti itu, saudaraku. Karena Yesus itu penuh kasih, belas kasihan. Ya, tapi tidak, saudara. Kita perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama, saudaraku ya. Ini alasannya, saudaraku. Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah apa? Keturunannya Abraham. Dahsyat enggak, saudaraku? Tidak dikatakan keturunannya Daud, atau dikatakan keturunannya siapa, tapi keturunannya Abraham. Saudara lihat, ini nama luar biasa. Saya tidak mengatakan namanya, saudaraku, tapi personnya, maksudnya pribadi ini, saudaraku. Pribadi Abraham, sampai disebut sebagai sahabat Allah itu, cantolannya itu begitu kuat, saudaraku, ikatannya dengan Allah yang maha kuasa, the God of glory, ya, Allah yang maha mulia itu. Saudara lihat, perempuan itu sembuh. Bukan apa-apa, saudara. Bukan karena, tapi cuma satu saja alasannya. Karena apa? Dia itu keturunannya Abraham. Lihat, saudara ya. Tuhan itu sampai tergerak untuk buat sesuatu loh, saudaraku. Bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan lihat ini turunannya Abraham, sahabatku. Aku harus buat sesuatu pada orang ini. Itu turunannya, saudara. Kalau kita jadi pribadi seperti Abraham, saudaraku, jadi sahabatnya Allah. Saudara bisa lihat, saudara, dahsyatnya seperti apa, saudara. Malam hari ini ambil keputusan baik-baik, saudaraku. Kita mau jadi orang Kristen yang asal-asalan,
Orang Kristen ya pokoknya hadirlah absen kita, oke gitu saudaraku ya. Supaya bangku-bangku di sini agak hangat gitu saudaraku ya, karena kalau kena AC kan jadi dingin saudara ya. Dengan kita duduk cukup lama jadi hangat ya, lumayan gitu saudaraku ya. Ngebek gitu. Jangan saudaraku ya, jangan kita jadi kekristenan ya pokoknya punya agama lah begitu ya. Kan lumayan daripada saya cuman sekedar ke mall tapi mampir ke gereja ya. Nanti sebentar cepat-cepat pulang begitu. Ya, saya tidak mengatakan kalau saudara cepat-cepat pulang itu salah. Kalau memang saudara urgent, ada sesuatu yang urgent ya nggak apa-apa saudaraku ya. Poinnya bukan cepat atau lama, tapi poinnya hati kita ini saudaraku. Di mana kita begitu saudaraku ya. Kalau kita itu cari Tuhan sungguh-sungguh, kejar Tuhan sampai seperti itu saudaraku. Tuhan itu ngerti saudara. Saudara lihat tahu ya. I know him katanya itu. Aku itu kenal, aku tahu siapa dia begitu. Dan Tuhan buat begitu banyak dalam hidupnya. Dan sampai dapat gelar macam-macam. Bapak orang percaya, sahabat Allah. Ya luar biasa. Kalau saudara baca baik-baik saudaraku ya. Semua kaitannya yang dengan keselamatan di Injil saudaraku ya. Itu sering kali saudaraku ya. Dikaitkan dengan apa? Abraham. Saudara lihat Lazarus ya. Tahu ya Lazarus ya. Ketika itu kisah tentang Lazarus itu hubungan dengan keselamatan, dengan orang yang terhilang itu. Yang dimunculkan siapa saudaraku? Abraham. Saudara lihat ya. Ini kuat sekali saudaraku. Saya tidak mengatakan Abraham itu paling baik. No. Jangan ngomong seperti itu saudaraku ya. Tapi kayak saya ingin tunjukkan bahwa malam hari ini kita lagi belajar tentang satu tokoh ini. Kita perhatikan baik-baik saudaraku. Ada begitu banyak hal yang kita bisa belajar di dalamnya. Dan ayo kita sama-sama mau tumbuh untuk semakin cocok dengan firman Tuhan. Semakin menyenangkan Tuhan menjadi satu pribadi yang namanya friend of God. Oh, karabatashi kita karabatashi. Malam hari ini, kalau ada saudara yang mungkin mengalami kelemahan, mungkin selama ini sudah rindu, tetapi sudah jatuh lagi, sudah terus dalam kelemahan, malam hari ini ambil keputusan sungguh-sungguh. Saya rindu untuk mendoakan saudara. Tuhan baik, Tuhan kepingin saudara kuat, Tuhan punya respon sungguh-sungguh serius dalam Tuhan. Kita tidak mau ditipu. Setiap kali kita ibadah yang kita perhatikan hanya gadget, hanya sosial media. Kita melamun, kita perhatikan hal-hal yang lain. Tapi Tuhan rindu keseriusan kita untuk kita perhatikan sungguh-sungguh. Dalam kita memuji Tuhan, reaksi kita dalam setiap peristiwa yang Tuhan lewatkan dalam hidup kita, dalam jam-jam doa kita, jam-jam saat teduh kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah. Bila kita mau serius sungguh-sungguh cari Tuhan dalam hidup ini. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, malam hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau lihat siap hati, Kau lihat siap orang-orang muda-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau mengasihi mereka. Tuhan, Kau rindu untuk siap mereka ngerti rencana-Mu, untuk siap mereka masuk dalam rencana-Mu, bahkan menggenapkan rencana-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Tuhan, mereka yang kurang setia Engkau, Tuhan tambahi lagi untuk setia sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terus tambahi lagi pengurapan-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada mereka yang sudah sungguh-sungguh. Tuhan terus bawa semakin indah dalam rencana-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan boleh menjadi sahabat-sahabat-Mu. Yesus Kristus Tuhan, kekasih kami, sahabat kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu mungkin terbatas selesai sampai di sini Tuhan. Tapi Engkau Roh Kudus yang terus berbicara. Engkau yang menerjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang muda-Mu ini Tuhan. Dan terus Tuhan firman-Mu berbicara, masuklah dalam, lebih dalam lagi Tuhan, dalam setiap pribadi, hati orang-orang muda-Mu tempat ini. Berkati Tuhan, siapa yang hadir, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan mereka, apapun yang mereka hadapi. Ada Engkau Yesus Tuhan yang terus menyertai. Tuhan berkati siap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian, musik, tim doa, asyir, semuanya Tuhan satu persatu Engkau tahu. Bapak Eko Tuhan sebagai pemimpin di kebaktian akhir pekan, Tuhan berkati dengan seluruh Tuhan pengurus-pengurus yang ada, seluruh PPS Tuhan memberkati. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan
berkat-berkat Tuhan ini tercurah. Berkat yang dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang terus menyertai dengan limpah dengan buah-buah rohnya, memimpin setiap hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang yang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.